Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 16b. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak, Widi Julius Sunandar. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 20. Dalam hadirat Nibbana. Lanjutan. Pengendalian indera. Selama kita mengembangkan sila dan pengendalian yang lahir dari perilaku bajik, kita menyadari bahwa jalan untuk mencapai kesempurnaan sila adalah dengan mengendalikan indera-indera. Saat kebajikan dan pengendalian yang lahir dari perilaku bajik telah berkembang, kita menyadari bahwa jalan untuk mencapai kesempurnaan sila adalah dengan mengendalikan indera-indera. Kita harus mengendalikan diri sendiri dalam perkataan, penglihatan, dan pendengaran. Mengapa mendengarkan setiap percakapan di sekitar Anda? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka kerjakan? Itu bukan urusan Anda. Jauh lebih menguntungkan untuk menghindar dari aktivitas orang-orang. Kita bahkan tidak melihat pada apa yang terjadi di luar. Alih-alih, kita melihat dan mendengarkan aktivitas-aktivitas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang disebut pengendalian. Alih-alih indera-indera berkeliaran di luar, mulailah untuk berpaling ke dalam dan melihat aktivitas kita sendiri. Saat indera-indera menjadi lebih terkendali, kita mulai mengalami salah satu dari tingkatan pertama kebahagiaan yang lahir dari kedamaian. Inilah kebahagiaan yang lahir dari kedamaian, kebahagiaan yang lahir dari pengendalian, kebahagiaan yang lahir ketika pikiran mulai mengalami ketenangan. Indera-indera menjadi terheningkan karena kita menjaga mereka. Dari apakah mereka dijaga? Mereka dijaga dari keterlibatan dalam dunia yang cenderung menggemparkan dan mengusik pikiran kita. Buddha berkata bahwa jika kita melatih pengendalian indera, kita akan mengalami sebuah hasil yang sangat menyenangkan, murni, dan indah. Sebuah kebahagiaan yang tenang, damai, dan hening. Mereka yang berlatih dengan serius, dan terutama mereka yang tinggal di tempat yang sunyi, mesti mampu untuk menyadari keadaan damai yang penuh kebahagiaan ini. Kita mesti merenungi dan mencamkan kebahagiaan itu. Kita mengikuti ajaran Buddha dengan bersukacita dalam keadaan pikiran yang bermanfaat. Adalah tidak bijak dan tidak menguntungkan untuk bersukacita dalam keadaan yang tidak bermanfaat dalam pemuasan dunia panca indera. Itulah tempat di mana Buddha mengatakan kita akan menemukan bahaya. Tetapi akan halnya kedamaian dan kebahagiaan yang lahir dari sila yang murni dan pengendalian indera yang murni, bersukacitalah di dalamnya. Nikmatilah, turutilah, dan rayakanlah itu. Lakukanlah atas dasar keyakinan terhadap Buddha. Kesadaran dan pemahaman jernih. Dalam pelatihan yang bertahap, pengendalian indera pertama-tama membangkitkan kesadaran dan pemahaman jernih. Di sini, pikiran mulai merasakan pengalaman pertamanya berada dalam pengendalian, berada dalam helm. Biasanya dalam hidup kita, indera-inderalah yang pegang kendali.
dan kita tidak punya kebebasan. Begitu ada sebuah objek yang menyenangkan, langsung saja indera-indera menyerbunya. Ketika seorang yang menarik dari jenis kelamin yang berbeda melintas, mata langsung memandang ke arahnya. Begitu tercium bau sedap meruap dari dapur, hidung langsung saja pergi ke sana. Begitu ada percakapan yang menarik atau musik yang merdu, telinga langsung pergi ke sana. Indra-indralah yang mengendalikan, bukan pikiran, bukan kebijaksanaan. Akan tetapi, ketika kita mengembangkan pengendalian diri dan menjaga indera-indera, kesadaran mendapatkan ruang untuk tumbuh. Pikiran memperoleh kekuatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, untuk mengarahkan perhatian kepada apa yang piawai dan berguna, dan untuk menolak tersesat dalam keterjeratan yang tak bermakna dan aktivitas-aktivitas kompulsif. Ketika pengendalian indera membangkitkan kesadaran dan pemahaman jernih ini, kita mulai mengembangkan fondasi bagi keadaan konsentrasi yang luar biasa, di mana akhirnya kita melihat pikiran dengan jernih sebagaimana adanya. Konsentrasi dan pandangan cerah. Apapun yang Anda pikirkan, itu adalah sesuatu yang lain. Di dalam sutta-sutta, kadang kita bertemu dengan kalimat kecil yang sangat bermakna. Salah satunya adalah, apapun yang Anda bayangkan akan terjadi, hal itu selalu menjadi sesuatu yang lain. Catatan. Yena himananti tatotang hoti anyatha. Lihat contoh Majjhima Nikaya nomor 113, 3 Romawi 42 vol. Ini adalah salah satu gambaran paling mendalam dari Dhamma. Apapun yang kita pikirkan akan terjadi, hasilnya akan berbeda. Itu juga berlaku bagi jhana dan pandangan cerah, seperti halnya juga bagi nibbana itu sendiri. Setelah mengalami salah satu keadaan tersebut, kita menyadari betapa sangat berbedanya pengalaman yang terjadi dari apa yang Anda pikir, baca, dan harapkan terjadi. Pikiran konseptual tidak dapat menjangkau aspek-aspek halus dari pikiran tersebut. Semua konsep di dunia hanya dibangun dari batu bata pengalaman duniawi kita. Bagaimana bisa peralatan kasar dan kasat semacam pikiran konseptual menjangkau keadaan tersebut? Hal ini baik untuk diingat, karena hal ini menyingkirkan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap pikiran konseptual. Kita cenderung terlalu meletakkan kepercayaan terhadap kemampuan kita untuk memahami. Sedemikian besarnya, sehingga kita membuang-buang waktu kita memperdebatkan konsep-konsep tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, alih-alih sungguh-sungguh mengarungi praktek yang akan memungkinkan kita melihat dan mengetahui kebenaran yang melampaui konsep-konsep. Atas dasar keyakinan terhadap Buddha, tugas dan kewajiban kita adalah untuk menggunakan pikiran konseptual itu ketika pikiran itu cocok, dan menanggalkannya ketika tidak pada tempatnya, ketika tak bisa menjangkau, dan ketika tak bisa meliputi. Yang tak bisa diliputi pikiran konseptual adalah di alam dari keadaan-keadaan yang melampaui pengalaman manusia biasa, uttari manusa dhamma, jana-jana, keadaan pandangan cerah, dan nibbana. Disinilah pikiran konseptual harus ditanggalkan. Namun pertama-tama, ini harus dijadikan keyakinan.
Keyakinan terhadap ajaran Buddha dan para siswa suci. Apa yang saya maksud dengan keyakinan adalah bahwa kita menjunjung ajaran Buddha sedemikian sehingga kita mengizinkan ajaran-ajaran tersebut masuk ke dalam pikiran. Suatu hari, ketika kita diambang konsentrasi atau pandangan cerah, ajaran-ajaran tersebut akan muncul untuk menghasilkan buahnya, dan kita akan melepaskan pikiran konseptual. Hal yang menciptakan keterjeratan konseptual dinamakan diversifikasi atau papanca, bentuk nafsu yang lebih kasar. Setelah menanggalkan papanca, pikiran menjadi tenang dan damai. Kita dapat mengatakan bahwa bahasa dari diri, sang ego, adalah pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep ini. Dan satu-satunya jalan kita dapat melihat ego ini adalah dengan pertama-tama membungkamnya. Jadi kita meragukan pikiran konseptual ini dan oleh karenanya kita mengembangkan pikiran keyakinan terhadap ajaran Buddha yang berkata bahwa jalan ini hanya bisa menuju satu jalan saja. Pikiran konseptual bisa saja berkata, "Aku tidak mampu melakukannya. Itu terlalu berat buatku." Tetapi itu adalah perkataan ego yang merasa ketakutan, perkataan Mara yang sedang mempertahankan diri, tergetar oleh kemajuan kita di jalan menuju Nibbana. Catatan, Mara adalah figur penggoda Buddhis. Mara muncul dalam naskah-naskah baik sebagai sosok yang nyata, atau yakni sebagai sesosok makhluk halus, dan sebagai personifikasi dari kejahatan dan nafsu, dari segenap eksistensi keduniawian dan kematian. Jnana Tiloka Thera, Buddhist Dictionary, revisi keempat edisi. Kandy, Sri Lanka, Buddhist Publication Society, 1980, halaman 116. Alih-alih mempercayai pikiran konseptual, pikiran Mara, kita percaya pada sabda Buddha dan nasihat para siswa suci. Kita menyisihkan keraguan konseptual tersebut, membiarkan mereka pergi, dan mendorong pergi mereka. Kita pergi melampaui mereka, dan menemukan bahwa Buddha itu bijaksana dan tercerahkan. Beliau telah mengajarkan Dhamma, dan Dhamma itu manjur. Hal ini terutama menjadi jelas ketika pikiran menjadi damai. Singkirkan pikiran konseptual dan bangkitkan pikiran keyakinan. Lepaskan memerintah, menaksir-naksir situasi, dan memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Biarkan Dhamma mengambil alih, dan biarkan praktek alami yang mengambil alih. Jika Anda telah mempraktekkan sila, pengendalian indera, dan kesadaran, Anda memiliki dasar bagi konsentrasi. Jadi lepaskan, dan biarkan konsentrasi terjadi. Perkenankan pikiran hanya berkonsentrasi untuk kembali pada apa yang dapat kita sebut sebagai keadaan alami. Pencarian kepuasan dan kenyamanan di dalam diri ketimbang di luar diri. Maka pikiran menjadi terpuaskan sendiri, ternyamankan sendiri, dan sinambung sendiri, sehingga pintu dari pikiran ke panca indera luar terpotong, dan pikiran tidak pergi keluar ke panca indera. Alih-alih, pikiran tetap terbenam dalam dirinya sendiri, di dalam sebuah sukacita yang berpendar. Kita mengalami hal ini. Kita bersukacita di dalamnya, dan adalah baik dan bijaksana untuk bersukacita di dalamnya. Kita telah memiliki keyakinan terhadap Buddha yang berkata
bahwa ini adalah sebuah kesenangan yang tidak berdasar pada kecenderungan hasrat dan nafsu. Awal nafsu. Begitu kita meninggalkan keadaan konsentrasi, kita dapat mengalami awal nafsu. Awal dari pikiran yang pergi keluar untuk mencari kepuasan. Seperti sebuah lengan terjulur untuk meraih secangkir teh, atau apapun yang dipikirkannya sebagai nikmat. Kita melihat betapa bodohnya hasrat itu. Hasrat memiliki patokan kesenangannya, antisipasi, kenikmatan aktivitas, perbuatan, membuat, menjadi, dan mengendalikan. Tetapi ini adalah kebahagiaan delusif. Kita melihat nafsu bergerak keluar dan kita melihat hasilnya. Ketika kita mengembangkan pandangan cerah berdasarkan keadaan konsentrasi yang dahsyat ini, sesuatu seperti nafsu alih-alih muncul sebagai sebuah ide atau konsep, muncul seperti seekor binatang, muncul dari pikiran dan pergi keluar. Kita melihat hal ini dengan sangat jernih. Kita juga dapat dengan sangat jernih memahami bahaya-bahayanya. Pikiran kasar hanya dapat melihat apa yang kasar dan sebatas permukaan. Akan tetapi, pikiran yang halus dapat melihat yang halus. Kita memahami sumber dan esensi terdalam dari nafsu. Mengapa nafsu bekerja? Mengapa pikiran senang berada di dalamnya? Dan konsekuensi dari kesenangan itu. Kemudian, pikiran dapat mengembangkan kemuakan terhadap nafsu itu sendiri. Kemuakan terhadap binatang-binatang ini yang muncul dari pikiran dan keluar menjanjikan kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi setelahnya datang kembali untuk menggigit dan menyiksa pikiran. Nafsu tidak jujur terhadap janjinya. Nafsu menjanjikan kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, dan kepuasan hati. Tetapi nafsu hanya membawakan siksaan dan kekecewaan. Pikiran yang halus dapat melihat hal ini. Pikiran yang halus dapat melihat di mana nafsu ini pertama kali berasal. Nafsu pertama kali berasal dari delusi tentang aku. Dan dalam delusi mengenai milikku. Ini adalah delusi dari suatu diri atau atta yang memerlukan kenikmatan dan kepuasan pada tempat pertama. Rasa akan diri ini, rasa akan aku ini adalah sumber dari nafsu. Dan nafsu tidak akan dengan begitu mudahnya disingkap, karena nafsu terletak sangat dalam. Kita memerlukan pikiran yang berdaya mampu, murni dan halus, agar mampu mendekati sumber dan makna diri, atau tepatnya apa yang kita anggap sebagai diri. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilihat. Tetapi dengan keyakinan dan kepercayaan diri dalam ajaran Buddha, dan dengan mengikuti ajaran tersebut, kita semakin lama semakin mendekat. Begitu kita melihat diri, atau lebih tepatnya, apa yang dianggap sebagai diri, maka kita dapat sungguh-sungguh berkata bahwa kita berada dalam hadirat Nibbana. Kita melihat diri sebagai hanya sebuah tipuan yang telah menipu pikiran selama banyak masa kehidupan. Kita melihat hal ini bukan sebagai sebuah konsep, tetapi sebagai sebuah keadaan yang sangat murni,
yang sangat sulit untuk dilukiskan kepada orang lain. Bahasa tidak mampu menjangkau tempat ini. Begitu diri itu terlihat, delusi telah dihancurkan, dan landasan dari mana nafsu berasal telah dicabut. Maka nafsu menjadi seperti seekor burung yang tak memiliki tempat untuk bertengger lagi. Nafsu tetap dapat terbang di langit, tetapi tidak dapat kembali untuk bertengger di dahan manapun atau landasan apapun. Dan pada akhirnya, nafsu menjadi lelah dan kemudian akan mati. Begitu pikiran melihat hal-hal ini, dhamma, asal mula dari segala sesuatu, dan kemana mereka pergi, sifat dari pikiran dan sifat dari delusi, keyakinan diubah menjadi kebijaksanaan. Pikiran diubah ke dalam pengalaman dhamma, ke dalam pencerahan dan kebijaksanaan yang hebat. Banyak orang bisa saja merasa heran, bagaimana siapa saja dapat meraih kebijaksanaan yang begitu murni semacam itu. Namun, mereka yang memiliki keyakinan dalam Buddha tahu bahwa ada sebuah jalan, ada sebuah cara yang dengannya umat manusia dapat meraih kebijaksanaan ini. Jalan itu adalah jalan berfaktor 8. Dari awalnya sampai ke ujungnya tidaklah begitu panjang. Tidaklah perlu selama itu. Kita hanya memerlukan kesabaran dan energi yang lahir dari kepercayaan diri. Jika energi itu berasal dari sebuah rasa akan diri, energi itu tidak akan menjadi sangat produktif. Jika energi yang kita bangkitkan datang dari sebuah rasa akan aku dan milikku, misalnya, karena Anda malu terhadap apa yang telah Anda lakukan sejauh ini, dan Anda ingin berbuat lebih baik, itu tidak akan menjadi seefektif jika datang dari keyakinan terhadap ajaran Buddha. Jika energinya lahir dari keyakinan, ini bukan energi yang berasal dari diri. Ini adalah energi yang berasal dari Buddha. Jika ini adalah keyakinan dalam Dhamma, atau jika ini adalah keyakinan dalam Sangha Suci atau Arya, ini adalah energi yang lahir dari Dhamma, energi yang lahir dari Sangha Suci. Jika kita mendengar sebuah ceramah yang hebat dari para suciwan, ceramah itu membangkitkan keyakinan, dan keyakinan itu membangkitkan energi. Hal itu lahir dari para Arya, dari para suciwan. Energi itulah yang berdaya dan mampu menembus, yang dapat membangunkan kita untuk menyempurnakan sila kita menjadi putih bersih, yang mampu menyempurnakan pengendalian indera kita, menajamkan kesadaran kita, dan membawa pikiran kepada konsentrasi. Entah Anda suka atau tidak, hal itu terjadi. Entah Anda berpikir bahwa jhana adalah jalan menuju nibbana atau tidak, Anda masuk ke dalam jhana. Ini adalah bagian alami dari jalan berfaktor 8. Dan ini terjadi dengan sendirinya. Direncanakan atau tidak direncanakan. Hal itu terjadi begitu saja. Pengalaman jhana muncul secara alamiah ke dalam sebuah pikiran, di mana rintangan-rintangan telah diatasi, di mana keyakinan telah dikembangkan, di mana kemurnian sila telah dikembangkan, di mana pengendalian indera telah dikembangkan, di mana kesadaran telah dikembangkan.
Apakah kita suka atau tidak, apakah kita memutuskan hal ini atau tidak, kebahagiaan yang dihantar oleh semua praktek persiapan ini akan secara alamiah menerbitkan jana-jana nan indah. Kebahagiaan pencerahan. Buddha menyebut jana-jana sebagai kebahagiaan pencerahan. Catatan Sambodhisukha. Lihat contoh Delatu Kikopama Sutta, Majjhima Nikaya nomor 66 dalam kurung 1 Romawi 454. Mereka bukanlah pelepasan sejati dari pencerahan, tetapi cukup dekat dalam kualitas-kualitas efektif mereka untuk memberikan kita sebuah rasa kebebasan. Ini juga disebut kebebasan pikiran atau ceto wimutti. Mereka adalah pengalaman nyata pertama kebebasan bagi meditator. Kita sedang mencicipi apa sebenarnya rasa nibbana. Pikiran telah ditenangkan. Kotoran batin telah berlalu, meskipun cuma sementara. Dan kita mengalami pikiran tanpa kotoran batin yang berada di dalam dirinya sendiri. Kita mengalami kebercukupan, sebuah tempat di mana nafsu tidak dapat menjangkau, di mana mara ditutup matanya. Pengalaman dari keadaan indah yang telah Buddha lukiskan ini memberikan suatu indikasi tentang seperti apa nibbana itu. Maka kita tidak perlu cemas tentang keyakinan lagi. Pengalaman ada di sana, dan begitu di sana, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha pergi ke keagungan atau Mahagatta. Jika meditator memiliki sedikit kepercayaan diri terakhir untuk mengalihkan perhatian, yang Buddha katakan untuk dituju pada saat itu, dia mulai menyingkap tipuan diri yang selalu kita anggap sebagai aku atau milikku. Jika kita melihat ke balik layar pada sumber film, cahaya, dan proyektor itu sendiri, kita mulai melihat Dhamma. Seperti yang disebutkan tadi, kita lantas mulai mengamati dari mana kotoran batin berasal. Sumber rintangan-rintangan, tipuan diri telah tersingkap. Delusi atau awijja inilah yang menjadi sebab akar penderitaan. Memasuki arus. Jika Anda mencabut tipuan diri dan melihat secara jernih dengan pikiran yang melampaui konsep, dengan keterbebasan melalui praktek jalan berfaktor 8, maka pengetahuan bahwa kita telah memasuki arus, dan kita adalah seorang pemenang arus akan datang dengan kepastian, tergariskan untuk pencerahan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa dari tingkatan ini, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha menjadi tak tergoyahkan. Keyakinan itu menjadi begitu dahsyat, tinggi dan besar, sampai-sampai tak ada cara kita dapat berpaling kembali. Setelah merealisasi Dhamma, kita dapat bersukacita di dalamnya. Bersukacita dalam pencapaian itu dan dalam keunikan Buddha. Dengan realisasi ini, kita benar-benar mengetahui apakah Buddha itu. Seperti yang Buddha katakan, "Ia yang melihat Dhamma, melihat aku. Ia yang melihat aku, melihat Dhamma." Catatan Sangyutta Nikaya 22.287 dalam kurung 2 Romawi 120.
Itu adalah perkataan yang dalam, dan kita perlu benar-benar melihat Dhamma untuk memahami maknanya. Dengan kata lain, jika kita benar-benar telah melihat Dhamma, maka kita akan menghargai Buddha, Dhamma, dan Sangha suci di atas segalanya. Kepercayaan diri dan keyakinan terhadap Buddha mencapai puncaknya dan menjadi sumber kegembiraan yang luar biasa. Dan kebahagiaan keyakinan yang murni. Keyakinan bukan sekedar sumber bagi energi, tetapi juga bagi kebahagiaan dan sukacita atau sukha. Dan lagi, ini adalah sukacita dan kebahagiaan yang tidak perlu disalahkan atau ditakuti. Ini adalah telaga yang airnya bisa kita minum, di mana tidak terdapat polusi dan tidak ada yang akan menyebabkan luka atau penyakit. Demikianlah, keyakinan adalah sarana yang ampuh. Keyakinan akan membawa kita dari awal menuju akhir dari alam sangsara ini, dan pada akhirnya membuat kita bebas. Desakan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, tepat pada awalnya, keyakinan Anda mungkin lemah dan ditantang oleh kotoran batin. Tetapi perhatikanlah, selama Anda mengikuti jalan berfaktor 8, betapa pada setiap tingkatan jalan itu membangkitkan derajat kebahagiaan yang lebih besar. Pengalaman kebahagiaan ini adalah nyata dan dapat ditilik lagi sewaktu-waktu jika kita mengetahuinya. Mereka seperti teman seiring yang tak tampak, yang kita anggap sebagai hal yang biasa saja, namun seringkali tidak kita sadari. Mereka akan meningkatkan keyakinan bahwa praktek ini efektif, dan saat keyakinan tersebut dibangun, hal ini akan mendorong Anda sepanjang jalan. Anda berada dalam hadirat Nibbana karena Anda sedang mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8. Keyakinan terhadap kebenaran ini membuat pikiran mampu menerima bahwa Nibbana hanya bersembunyi di balik tudung tipis. Anda dapat menerima insentif untuk terus maju dan mencapai jhana, mencapai pandangan cerah, dan menjadi salah satu dari para suciwan. Lalu Anda akan merealisasi bahwa semua itu tidaklah sulit. Majulah selangkah di belakang pertahanan ilusi diri. Demikianlah, selesai sudah saya bacakan bab 20 dalam hadirat Nibbana. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 21, ajaran kepada Bahia. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang